Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengawali segala aktivitas kita di hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita belajar kepada firman Tuhan, tertulis dalam Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Teks ini memberikan konsep mendasar tentang kebahagiaan hidup yang sejati. Pertama, kebahagiaan adalah kelegaan dan ketenangan jiwa. Dalam teks ini, ada orang yang disebut Yesus sebagai orang yang letih lesu dan berbeban berat. Ini adalah aspek psikis, yaitu emosi, perasaan, atau jiwa yang bermasalah, yang dilanda atau dibelenggu oleh kemarahan, kesedihan, kekecewaan, sakit hati, malu, ketakutan, keputusasaan, dan hal-hal negatif lainnya. Inilah ketidakbahagiaan. Yesus mengatakan kepada orang-orang yang merasa letih lesu dan berbeban berat itu, "Aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Kelegaan dan ketenangan jiwa itulah obat untuk menyembuhkan seseorang dari rasa letih lesu dan berbeban berat. Jadi, arti sesungguhnya dari kebahagiaan adalah jiwa yang lega dan tenang, bebas dari rasa letih, lesu, dan berbeban berat. Apakah ini berarti bahwa Yesus akan membuat hidup kita tanpa masalah? Tentu saja tidak. Yang Yesus berikan adalah kekuatan jiwa untuk tetap lega dan tenang, meskipun berada di dalam persoalan hidup. Kedua, kebahagiaan sejati ada pada Tuhan. Yesus katakan, "Marilah kepadaku." Kebahagiaan sejati hanya ada pada Tuhan, sebab Dialah yang memiliki semua jawaban dan jalan keluar yang kita butuhkan atas semua persoalan hidup yang kita hadapi. Jawaban Tuhan tersebut ada di dalam firman-Nya. Bila kita dilanda ketakutan akan sesuatu hal, firman Tuhan menyediakan jawaban yang akan menenangkan jiwa kita. Melalui pendalaman tentang firman Tuhan dan kesetiaan untuk melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat, maka kebahagiaan sejati akan nyata di dalam hidup kita. Ketiga, kebahagiaan sejati harus diusahakan. Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Berarti harus ada usaha yang dilakukan. Kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban berat, biasanya untuk membajak sawah. Seekor binatang yang memikul kuk terikat dengan binatang lainnya yang memikul kuk yang sama secara bersama-sama. Mereka akan bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu dan memikul beban yang sama. Ketika Yesus mengatakan, "Pikullah kuk yang kupasang," berarti Dia akan memikulnya bersama dengan kita. Kita memikulnya di salah satu sisi dan Yesus memikulnya di sisi yang lain. Ajakan Yesus, "Belajarlah kepadaku," berarti kita akan melangkah mengikuti langkah yang diayunkannya. Katanya lagi, "Aku ini lemah lembut dan rendah hati." Ia akan menjadi guru yang sangat pengertian dan nyaman untuk belajar. Untuk itu kita harus percaya sepenuhnya padanya, pada apa yang diajarkannya. Keempat, kebahagiaan sejati tidak sulit untuk diperoleh. Yesus katakan, "Bebanku pun ringan." Ketidakbahagiaan adalah beban kehidupan. Kuk juga adalah sebuah beban, tetapi kuk yang dipasang oleh Tuhan itu jauh lebih ringan dari persoalan kehidupan kita dan pasti bisa dipikul. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu yang mengajarkan kami tentang konsep kebahagiaan sejati, yakni kelegaan dan ketenangan jiwa yang ada pada Tuhan, sehingga kami harus senantiasa mengusahakannya dengan belajar kepadamu. Secara khusus kami berdoa untuk segala tugas, pembelajaran, pekerjaan maupun pelayanan kami di hari ini. Kiranya Tuhan mendahului langkah kami dan memberkati kami semua. Sertailah kerabat, keluarga kami dimanapun mereka berada.
Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sakit, berkatilah jemaat-Mu yang berulang tahun, hiburkanlah jemaat-Mu yang berduka. Ampunilah kami dari segala dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Selamat pagi, selamat berjuang bersama Yesus. Niscaya kebahagiaan sejati akan menjadi milik kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.